Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my King. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar? Jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, kita bersyukur memasuki bulan Desember ini. Kita menjelang kepada memperingati Natal. Kita bersyukur saudara, Tuhan masih menyertai kita di tahun 2021 ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang senantiasa baru. Seperti bulan ini, bulan yang baru, kita juga akan menerima berkat yang baru di bulan Desember ini. Bulan yang penuh berkat. Mari kita berdoa saudara. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2021, 11 bulan Tuhan menyertai kami, dan kami memasuki bulan yang ke-12. Kami bersyukur. Hampir 2 tahun kami menghadapi pandemik ini. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berlalu bagi kami orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun kami menghadapi tantangan yang berat, pergumulan yang berat, sakit penyakit, ekonomi yang melemah, kesulitan di sana sini. Tetapi Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkau memulihkan, Engkau memelihara hidup kami. Bahkan Engkau memberkati kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau berbuka kepada Tuhan. Berikan kami mulut untuk kami memuji-muji Tuhan. Bukan saja mulut kami, tetapi seluruh hidup kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat di dalamnya, hamba-hamba Tuhan yang berdoa, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, para yang menonton, yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan mengurapi kami semua, memberkati kami semua. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita mau bawa korban, pujian, penyembahan kita yang terbaik di hadirat-Nya. Haleluya.
Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Mari masuk gerbangnya. Mari gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Ini cakrawala
kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Jalanmu tidak terselami Tuhan, tapi satu hal yang kami yakini dan kami percayai, bahwa ada rencanamu yang indah atas seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih merasakan sukacita dan suasana Natal yang begitu luar biasa. Damai sejahtera Allah bersama dengan kita semua. Puji Tuhan.
Dan pada saat pagi ini tentunya kita juga mau kembali diteguhkan, kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap untuk kita berdoa. Kita boleh minta pimpinan Tuhan agar kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sampai detik ini boleh kami rasakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan adakan dalam hidup kami. Dan pada pagi ini kami bersama-sama mau diberkati, mau diteguhkan, mau dididik, mau diajar dan ditegur oleh firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan memberi kami kehidupan yang kekal. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-50. Saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul Firman Yesus yang menghakimi. Ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini. Satu tema firman Tuhan yang boleh saya bagikan adalah bahwa bukti kasih Allah. Amin. Bukti kasih Allah. Ya, jika kita melihat bahwa pada mulanya Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya ini dengan begitu luar biasa, dengan begitu sempurna, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dari segala apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Begitu sempurna Allah menciptakan manusia. Bahkan Tuhan Allah memberikan kehendak kepada manusia untuk mengelola dan berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Namun dalam kehendak itu, manusia justru memilih untuk melakukan apa yang dipandang dan dianggap manusia itu baik dan benar. Manusia bertindak sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Dan inilah yang membuat manusia jatuh dalam kegelapan dosa.
Kegelapan dosa telah memisahkan manusia dengan Tuhan Allah. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak dan tidak lagi harmonis. Karena manusia telah memilih untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Namun apakah Tuhan Allah membiarkan manusia untuk hidup selamanya dalam kegelapan dosa? Mari kita boleh melihat video singkat dari sebuah ilustrasi berikut ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan diberkati? Ya, melalui ilustrasi dalam video yang tadi kita saksikan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah tetap setia dan mengasihi manusia. Sekalipun manusia telah berdosa, tetapi Tuhan Allah tetap dan masih sabar menunggu manusia itu kembali kepadanya. Kita boleh melihat bukti kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia, bahwa Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Dalam Injil Yohanes ini mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah Bapa untuk melaksanakan misi penyelamatannya. Seorang utusan tentunya tidak berbicara atas namanya sendiri, tetapi atas nama orang yang mengutusnya. Ayat 44 yang tadi kita baca, bahwa tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kita melihat bahwa Yesus menyampaikan, Yesus menegaskan dengan sungguh. Di ayat 44 ini, penulis kitab Injil Yohanes mengatakan bahwa tetapi Yesus berseru, katanya. Yesus berseru, Yesus menyampaikan, menegaskan dengan sungguh bahwa orang yang melihat Dia, bahwa setiap manusia yang melihat Dia juga melihat Bapa.
yang telah mengutusnya. Bahwa setiap orang yang melihat Yesus juga melihat Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Sekalipun bukan tubuh fisik Yesus Kristus yang saat ini kita lihat, namun kasih Tuhan Yesuslah yang kita rasakan sampai hari ini. Segala yang Tuhan Yesus sampaikan itu semua bersumber dari Bapa yang telah mengutusnya untuk datang ke dunia ini. Dikatakan di situ bahwa yakni barang siapa percaya kepadaku. Kita boleh melihat di ayat 44 tadi bahwa tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa, menunjuk kepada siapapun mereka, siapapun manusia itu, setiap orang yang tanpa terkecuali, tidak menunjuk atau bukan kepada orang tertentu, bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada ras, suku, agama tertentu. Tidak. Melainkan kepada siapapun manusia yang meresponi dan menerima serta percaya firman Tuhan, perkataan Bapa di sorga melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Pertanyaannya, apakah kita telah meresponi, menerima, dan percaya kepada setiap perkataan Allah? Apakah kita percaya apa yang Yesus sampaikan itu adalah berasal dari Allah Bapa? Haleluya. Melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup kekal. Namun sebaliknya, barang siapapun mereka, siapapun manusia itu, setiap orang yang menolak, tidak mengerjakan firman Allah, tidak mempercayai firman Allah, maka beroleh kematian kekal. Yesus Kristus telah datang dari surga ke dunia ini. Ia telah mati, ia bangkit dan hidup, serta ia kembali ke surga. Karena memang Yesus berasal dari surga. Sebab ia adalah Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita, manusia berdosa. Yang selanjutnya, bahwa Yesus Kristus terang dunia. Bukti kasih Allah bahwa Yesus Kristus terang dunia. Setelah manusia jatuh dalam kegelapan dosa, dunia begitu pekat dan gelap dikuasai oleh belenggu dosa. Manusia hidup dalam kegelapan dosa. Mereka berupaya, mereka berusaha mencari dan menemui Allah dengan segala upayanya. Dengan berupaya hidup sebaik-baiknya. Tentunya berdasarkan caranya manusia, bukan cara Allah. Namun semuanya itu sia-sia.
Ayat 46, jelas di sana dikatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang." Haleluya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kita tahu bahwa dunia ini begitu pekat dan gelap, dikuasai oleh belenggu dosa. Dan Tuhan Yesus telah datang. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Ke dalam dunia yang gelap ini. Ke dalam dunia yang penuh dengan pekatnya dosa. Yesus Kristus datang sebagai terang. Amin. Haleluya. Terang yang membawa kita untuk dapat melihat Allah Bapa. Terang yang tidak akan pernah padam. Terang yang kekal. Terang yang menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Mungkin kita berpikir, dunia ini tidak gelap, terang. Bahkan kita bisa melihat matahari. Kita bisa melihat bulan pada malam hari. Dunia terang. Ya, terang secara mata jasmani kita. Tetapi kita boleh melihat secara mata rohani kita bahwa dunia ini sangat pekat terhadap dosa. Dunia ini gelap karena dosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang menjadi terang yang kekal. Haleluya. Siapapun yang percaya kepada Dia akan berada di dalam terang dan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dosa. Tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dosa. Sehingga kita mengerti segala kehendak Allah di dalam hidup ini. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Oleh karena itu, setiap orang yang dipanggil untuk datang kepadanya dengan tujuan supaya hidupnya diterangi oleh terang Kristus. Amin. Siapa yang hidup di dalam terang Kristus pasti tidak akan tersesat. Siapa yang hidup di dalam terang Kristus tidak akan mengalami kebingungan. Dan siapa yang hidup di dalam terang Kristus, jelas arah tujuan hidupnya, yaitu kembali kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan lakukan firman-Nya. Karena hanya firman-Nya, karena hanya perkataan-perkataan Allah yang menerangi kita, yang mencerahkan segala hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita mengalami kebimbangan? Apakah saat ini kita mengalami kebingungan? Atau bahkan saat ini kita tidak tahu apa tujuan saya ada di dunia ini? Atau mungkin kita bingung, takut, bagaimana setelah saya tidak ada di dunia ini? Yesus Kristus membawa kita, menerangi hati pikiran kita,
yang akan memberi kita kepastian dalam pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Bukti kasih Allah bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Bukti kasih Allah bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47, di sana dikatakan bahwa sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Haleluya. Yesus Kristus telah datang. Dia sudah datang ke dunia ini. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, pada generasi kita, Yesus sudah ada. Bahkan sebelumnya, Tuhan telah ada. Dan kedatangannya ke dunia adalah dengan tujuan yang agung, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dari kegelapan dosa, dari kebinasaan kekal karena dosa. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Firman-Nya telah datang. Perkataan-perkataan Allah itu selalu diwartakan. Firman Tuhan selalu disampaikan. Firman-Nya selalu diperdengarkan bagi kita semua manusia. Bahkan kelahirannya pun yang kita peringati pada setiap tahunnya telah menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar telah datang dan lahir di dunia ini. Bahkan kematiannya, bahkan kebangkitannya, kenaikannya ke surga pun juga kita selalu peringati. Dan ini pula menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar sungguh-sungguh mati, bangkit, dan naik ke sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita ditemukan oleh Tuhan. Kita tidak lagi dalam pekatnya dosa. Kita tidak lagi dalam belenggunya dosa. Karena kita sudah menerima terang Kristus itu. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus karena Dia mengasihi manusia dan melakukan perintah Allah Bapa, yaitu hidup kekal. Di situ dikatakan di ayat yang ke-50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Allah mau agar manusia tidak tersesat dalam kegelapan dosa. Tuhan Allah mau agar hidup kita ada dalam terang dan kasih Allah. Kembali pada jalan kebenaran dan menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, yang Dia mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan Dialah yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tentunya kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sungguh Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua nantinya bahwa Dia akan menghakimi. Dia akan menghakimi setiap orang yang tidak percaya kepadanya.
Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa semua itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Dia mengasihi manusia dan Dia melakukan perintah Bapa di sorga. Saat ini kita masih ada waktu untuk kita boleh mengambil sebuah komitmen dan hidup sungguh-sungguh di dalam terang Tuhan. Jangan tunda waktu kita untuk serius dengan Tuhan. Karena pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, Ia akan datang dengan keputusan keadilannya. Barang siapa yang sungguh-sungguh setia sampai akhir, maka beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ya, satu ilustrasi boleh mengakhiri dalam firman Tuhan pada saat pagi ini. Kita akan lihat bersama di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup dalam terang dan kasih Allah. Puji nama Tuhan, tentunya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan kesimpulan firman Tuhan adalah bahwa Tuhan Allah tetap setia dan mengasihi manusia. Di mana Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada dunia ini. Allah Bapa telah mengutusnya untuk datang ke dunia ini. Dan tujuan Tuhan Yesus Kristus datang adalah untuk menjadi terang bagi dunia ini dan menyelamatkan manusia agar memperoleh hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pada saat pagi ini. Bukti kasih Allah yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah mengutus Yesus untuk datang ke dunia ini, menjadi terang dan menyelamatkan setiap kehidupan kami manusia berdosa. Tuhan, kami mau meresponi. Tuhan, kami mau menerima. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu yang terus memberi kami kekuatan untuk kami dapat terus dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sudah diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tentu saudara ya, karena apa yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur sudah di penghujung acara ibadah kita. Saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia di dalam beribadah. Sekalipun kita masih dalam tayangan online, tayangan YouTube, tetapi saudara tetap setia. Jangan kendor saudara. Jangan biarkan lemah iman saudara. Terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dengan cara apa? Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir. Puji Tuhan kita memiliki multimedia yang sudah begitu canggih ya, sehingga memungkinkan kita beribadah sekalipun kita tidak bisa bertemu dikarenakan pandemik yang masih menguasai dunia ini secara global. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung, yang sudah membayar perpuluhan, yang selalu mendukung. Mari saudara para donatur yang akan mendonasikan dukungannya kepada GGP Elohim Cicurug, mari kirimkan ke rekening yang di bawah ini. Saudara bisa mendukung sehingga pelayanan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug ini boleh berjalan dengan terus. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit dicurahkan kepada saudara, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga kepada seluruh yang memperhatikan, yang menonton tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh GGP Elohim Cicurug di dalam ibadah setiap hari Minggu jam 7 pagi. Biar Tuhan terus memberkati saudara melalui tayangan-tayangan ini. Iman saudara dibangkitkan, iman saudara diteguhkan, bahkan iman saudara didewasakan, sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang menjamin bahwa engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya saudara. Mari saudara kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memimpin acara ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami mau berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang setia, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan berhasil dan sukses dan diberkati oleh Tuhan. Kepada para jemaat, para donatur yang boleh mendukung acara ini terus berlangsung, Tuhan membalas lipat kali ganda, sehingga mereka bukan kekurangan, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada,
melalui tayangan YouTube ini, ada banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan kami mau menikmati berkat-Mu. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, angkat tanganmu dan angkatlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini, sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap setia di dalam ibadah. Shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh
rencanamu. Pakailah sesuai